Shalom, selamat datang di City Blessing. Sesaat lagi kita akan beribadah online bersama. Mari perhatikan dua hal berikut. Pertama, janganlah melakukan kegiatan lain selain beribadah, membantu Anda untuk fokus dari awal sampai akhir. Kedua, ajaklah keluarga Anda untuk beribadah online bersama. Walaupun beribadah online, esensi ibadah tetap nyata. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan, jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Senang sekali hari ini kita masih bisa bertemu bersama di dalam ibadah online hari ini. Saudara, tahukah bahwa Bapa kita, Tuhan kita adalah Bapa yang setia. Bahkan pada saat kita tidak setia, Bapa kita masih setia. Dia selalu menyertai kita, Dia selalu menemani kita. Tidak ada satupun pikiran kita yang tidak luput daripada pikirannya. Tidak ada satupun kehidupan kita yang tidak luput dari rencananya. Saat ini, mari kita bawa hati kita, jiwa kita, pikiran kita untuk datang di dalam ibadah hari ini. Dan mari kita menyembah Tuhan kita. Saat ini mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Engkau Bapa yang setia di dalam hidup kami. Engkau Bapa yang tak pernah meninggalkan kami, bahkan ketika kami tidak setia. Bahkan ketika kami meninggalkan Engkau, Engkau masih ada bersama dengan kami. Saat ini kami butuh Engkau Tuhan. Lebih lagi Tuhan, di dalam kondisi-kondisi seperti ini, kami sangat membutuhkan Engkau. Kami butuh hadirat-Mu. Kami mau datang Tuhan di dalam hadirat-Mu, duduk diam dekat kaki-Mu, memandang wajah-Mu, mendengarkan suara-Mu. Ini kami Tuhan, kami datang, kami bawa seluruh jiwa, roh kami, pikiran kami Tuhan, untuk menyembah-Mu, bersukacita, karena kami mengenal Engkau di dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk segala yang Kau berikan di dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk keluarga kami. Kami bersyukur untuk segala makanan yang tersedia di meja kami. Terima kasih Tuhan. Ini kami bawa seluruh doa ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kota bentengku tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku. Kau keselamatanku dan Kau yang membelaku. Tak akan ku takut. Kuasa-Mu di dalamku. Walau badai menerpa di dalam hidupku ini, tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Awal dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Kau keselamatanku dan Kau yang membelaku. Tak akan ku takut. Kuasa-Mu di dalamku. Walau badai menerpa di dalam hidupku ini, tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar,
setia, janjimu tak berubah. Awal dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar, Engkau Tuhan yang benar. Tak pernah tinggalkan, dahulu sekarang selamanya, janjimu tak berubah. Awal dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja, semesta alam memuja, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Semua karena anugerahmu hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Rohmu. Ku bawa hatiku, penyembahanku. Ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya
Dalam roh dan kebenaran menyembahmu, memujimu, memuliakan namamu. Ya Tuhan, ku mau Engkau, ku mau ikut Tuhan, ku mau ikut salibmu, berjalan bersamamu. Sebab kau yang layak, sebab hanya kau yang sanggup, ku berjalan bersamamu. Haleluya. Allahku hebat, Allahku dahsyat, mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Shalom, puji Tuhan. Saudara bertemu kembali pada hari ini. Apa kabar saudara? Saya berharap semuanya dalam keadaan sehat, baik. Namun kalau ada di antara saudara yang mengalami kelemahan tubuh, tetap semangat, tetap bersuka cita. Ingat firman Tuhan bahwa hati yang gembira adalah obat yang manjur. Hati yang gembira itu obat yang manjur. Saudaraku tetap semangat di dalam Tuhan, selalu ada pengharapan. Dan iman saudara dan saya tidak akan sia-sia. Khotbah hari ini berbicara tentang 7 tanda kedewasaan di gereja mula-mula. Kita akan bercermin dari gereja mula-mula, kemudian kita adopsi, kita aplikasikan dalam kehidupan kita hari-hari ini. Firman Tuhannya diambil dari Kisah Para Rasul pasal yang kelima ayat 1 sampai dengan 42. Kisah 5 ayat 1 sampai dengan 42, tetapi kita tidak membacanya semua. Kita baca, kita pilih saudaraku yang kira-kira nanti berkaitan dengan topik atau judul khotbah hari ini. Kisah Para Rasul 5, kita ambil yang ke-12, 16 dan 19. Ayat yang ke-12, dan oleh rasul-rasul diadakan banyak tanda dan mujizat. Di antara orang banyak, semua orang percaya selalu berkumpul di Serambi Salomo dalam persekutuan yang erat. Ketika Roh Kudus dicurahkan, ada kerinduan, ada kehausan, ada kebutuhan untuk selalu bersekutu bersama-sama. Tetapi untuk kali ini, saudaraku, persekutuan dan kebersamaan yang bersama-sama itu dibatasi, ya. Dibatasi, maka kita beradaptasi dengan cara-cara hidup yang baru pada hari-hari ini. Ayat yang ke-16, dan juga orang banyak dari kota-kota di sekitar Yerusalem datang berduyun-duyun serta membawa orang-orang yang sakit dan orang-orang yang diganggu roh jahat, dan mereka semua disembuhkan. Haleluya, puji Tuhan.
Ini sungguh tanda-tanda yang ajaib, tanda-tanda penyertaan Tuhan, bahwa kuasa Tuhan menyertai pemberitaan kabar baik. Ayat 19, tetapi waktu malam seorang malaikat Tuhan membuka pintu-pintu penjara itu dan membawa mereka keluar, katanya. Jadi pada waktu Petrus waktu itu di penjara, Tuhan menolong dengan caranya sendiri. Walaupun semua pintu-pintu itu terkunci begitu rapat, tetapi Tuhan bisa melakukannya, saudara. Ya. Apa saja yang kita akan lihat di dalam kisah para rasul, di dalam konteks tanda atau 7 tanda kedewasaan yang ada di gereja mula-mula, saudara. Kedewasaan gereja mula-mula menghasilkan pertumbuhan secara alami. Secara alami. Para pemimpin waktu itu tidak mengejar pertumbuhan secara sengaja, enggak, saudara. Tetapi apa yang dia lakukan, apa yang dipraktikkan, para pemimpin mengajak seluruh orang pada waktu itu mempraktekkan kepatuhan, komitmen untuk hidup benar, hubungan yang sehat, hubungan satu dengan yang lain, bertumbuh di dalam hubungan yang sehat, dan iman, saudara. 4 hal itu. Pertumbuhan merupakan hasil yang alami. Ini adalah tanda kedewasaan yang sehat. Dalam kisah para rasul yang kelima, kita melihat unsur kedewasaan yang memungkinkan gereja untuk bertumbuh. Dan beberapa hal kita akan lihat sesuai dengan tadi di judul khotbah, ada 7 hal, saudara. Maka kita akan melihat bagian yang pertama dari ke-7 hal itu. Yang pertama adalah kemurnian. Kemurnian. Saudara tahu kalau firman Tuhan mengajarkan kepada kita bagaimana untuk kita mendapatkan emas yang murni itu dari penambangan, lalu diproses, proses yang pertama, proses yang kedua, proses yang berikutnya, lalu di pemanasan dengan bara api yang pemanasannya luar biasa panasnya, saudara. Kemudian muncullah logam yang mulia atau emas murni itu. Jadi yang pertama dimurnikan, gak enak dimurnikan tuh, saudara. Tetapi kalau kita mengikuti, hasil akhirnya adalah menggembirakan. Jadi para pemimpin tidak puas, saudaraku, dengan integritas yang ada pada waktu itu, ya. Roh Kudus sudah dicurahkan, umat Tuhan sudah kenal akan Roh Kudus, tapi dalam kehidupannya dia melihat kok ini integritasnya belum sepenuhnya gitu loh. Sepenuhnya dalam artian Tuhan memenuhi kehidupannya, mestinya dia ya hidup dengan integritas sesuai dengan firman Tuhan, begitu. Jadi kisah Rasul 5 ayat 4 dan 5. Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Ini kisahnya Ananias dan Safira. Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Wow, ini kehidupan iya di atas iya, tidak di atas tidak. Lebih dari itu datangnya dari si jahat, saudara. Jadi bagaimana motivasi seseorang? Motivasinya mestinya dia gunakan untuk memuliakan Tuhan. Satu saja, tidak perlu dia ingin dilihat di hadapan manusia. Karena kalau begitu nggak murni. Makanya berbicara tentang kemurnian itu,
Di hadapan Tuhan iya, di hadapan manusia juga iya. Seperti itu yang semestinya dilakukan, saudara. Tapi tidak seperti yang dilakukan oleh Ananias dan Safira. Dia pikir ya nggak apa-apa begitu ya, tapi apa yang terjadi, kejadian pada waktu itu menunjukkan bahwa dua orang itu suami istri rebah memang bukan dalam waktu yang bersamaan. Waktu yang beruntun begitu, saudara. Yang kedua, tanda yang kedua itu kuasa. Para pemimpin, para pribadi, orang-orang yang dewasa itu mencontoh kekuatan supranatural yang menarik, yang memenuhi kebutuhan manusia. Di Kisah Para Rasul 5 ayat 12, 14 dan 15. Dan oleh rasul-rasul diadakan banyak tanda dan mujizat di antara orang banyak. Semua orang percaya selalu berkumpul di Serambi Salomo dalam persekutuan yang erat. Dan makin lama makin bertambah jumlah orang yang percaya kepada Tuhan. Ditambah-tambahkan orang yang percaya kepada Tuhan. Baik laki-laki maupun perempuan, bahkan mereka membawa orang-orang sakit keluar ke jalan raya dan membaringkannya di atas balai-balai dan tilam, supaya apabila Petrus lewat, setidak-tidaknya bayangannya mengenai salah seorang dari mereka. Tuhan pakai Petrus dengan luar biasa. Bayangannya mengenai orang yang sakit saja, orang sakit menjadi sembuh, saudara. Ini sungguh penyertaan Tuhan yang luar biasa, di mana ada terobosan. Waktu itu Petrus orangnya penakut, tetapi ketika dia dilawat, dipenuhi dengan Roh Kudus, maka berubah 180 derajat. Yang tadinya penakut, dia berani, dan dia berani memberitakan kebenaran firman Tuhan. Dan kemanapun dia pergi, kuasa Tuhan menyertai dan memimpinnya. Dia terus memberitakan kebenaran firman Tuhan, dan dia sendiri juga tidak menyadari awalnya bahwa ternyata bayangannya saudara, itu dapat menyembuhkan orang yang sakit. Ini kuasa Tuhan luar biasa. Kuasa ini dunamos yang pernah saya jelaskan beberapa minggu yang lalu, artinya kuasa untuk menghasilkan mujizat. Kuasa untuk mujizat itu terjadi dan dinyatakan, saudaraku. Itu dunamos. Saudaraku masih ingat di Kisah 1 ayat 8, tapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Kata kuasa di situ itu berasal dari kata Yunani dunamos, yang artinya kuasa untuk mengadakan tanda mujizat. Puji Tuhan. Itu tentang kuasa, saudaraku. Yang ketiga, penganiayaan. Penganiayaan. Oposisi itu berfungsi untuk memperkuat para pemimpin, orang-orang yang sudah matang, sudah dewasa, dan untuk juga memperkuat keyakinan para pemimpin itu, saudaraku. Jadi bersyukurlah kalau ada oposisi dalam pengertian dalam konteks ini, supaya makin kuat, makin dewasa begitu. Kisah 5 ayat 17 dan 18. Akhirnya mulailah imam besar dan pengikut-pengikutnya, yaitu orang-orang dari mazhab Saduki, bertindak sebab mereka sangat iri hati. Perhatikan, saudaraku, apa dikatakan dari ayat firman Tuhan ini, sangat iri hati. Mereka selama ini orang-orang Saduki, saudara, tahu firman, mengajarkan firman, tapi tidak ada kuasa yang menyertainya, tidak ada tanda-tanda yang menyertainya. Ini orang yang menurut mereka ini baru dengar, dan pengikut Yesus kok dipakai dengan luar biasa dan banyak pengikutnya dan nggak bisa dibendung, saudaraku. Karena memang ini adalah karya Roh Kudus, dan begitulah karya Roh Kudus boleh terjadi, boleh melanda
masyarakat, orang-orang pada waktu itu, sehingga mereka diubahkan hidupnya menjadi hidup yang baru dan mengenal Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya lanjutkan, mereka menangkap rasul-rasul itu, lalu memasukkan mereka ke dalam penjara yang di awal ayat tadi kita baca, saudaraku. Tuhan yang membuka pintu-pintu penjara itu. Sebenarnya itu berbicara apa, saudaraku? Penganiayaan itu tidak bisa menghentikan Tuhan dan umatnya untuk tetap memberitakan kabar baik. Pembatasan itu tidak akan pernah membatasi, karena Tuhan sanggup untuk membukakan batasan-batasan itu. Karena Tuhan itu Tuhan yang ketika Dia berfirman, Dia pasti menggenapinya. Dan ketika firman-Nya diberitakan, kabar baiknya diberitakan, itu akan mengerjakan sesuai dengan apa yang dilepaskan oleh para rasul dan umat Tuhan pada waktu itu. Penganiayaan itu justru boleh memperkuat saudara dan saya, memperkuat setiap orang percaya. Justru bukan sebaliknya, saudara. Jika saudara bisa melaluinya, maka saudara akan tahu bahwa, oh ternyata saya bisa melalui. Dan memang saudara bisa, karena Tuhan memampukan saudara dan saya. Puji Tuhan. Mungkin saudaraku hari ini mendapatkan penganiayaan yang berbeda, dengan level yang berbeda, dengan jenis yang berbeda di pekerjaanmu kah, di pelayananmu, atau di tempat-tempat dimanapun saudaraku bisa sebut. Saya percayalah bahwa Tuhan itu Tuhan yang senantiasa boleh menolong kehidupan saudara dan saya, dan Tuhan itu tidak pernah terlambat untuk memberikan pertolongannya. Puji Tuhan. Yang keempat, proklamasi. Orang-orang dewasa dengan bersemangat menyampaikan pesan mereka. Mengapa? Karena mereka itu dibatasi, mereka diawasi, mereka dilarang, mereka diintimidasi. Bahkan tidak hanya sampai di situ, mereka ditangkap, mereka dimasukkan ke dalam penjara. Tetapi mereka ikuti itu semua. Mereka ikuti itu semua. Dan justru ketika orang-orang dewasa atau pemimpin atau para rasul pada waktu itu ditangkap, saudaraku, justru Tuhan membuat pembatasan itu menjadi tidak terbatas. Manusia melihat sesuatu yang aneh terjadi, yang luar biasa terjadi. Seperti yang disampaikan di Kisah Rasul 5, 23-25, katanya kami mendapati penjara terkunci dengan sangat rapinya, dan semua pegawai ada di tempatnya di muka pintu, yang berjaga itu ada. Tetapi ketika orang-orang yang dipenjara, para rasul ini keluar, nggak ada yang tahu. Tetapi setelah kami membukanya, tidak seorang pun yang kami temukan di dalamnya. Oh, para rasul tadi sudah nggak ada, saudaraku. Lalu apa kabar berikutnya? Tetapi datanglah seorang mendapatkan mereka dengan kabar, lihat, orang-orang yang telah kamu masukkan ke dalam penjara ada di dalam bait Allah, dan mereka mengajar orang banyak. Ketika rencana Tuhan dicoba, dibatasi oleh jeruji besi, oleh kekuatan apapun juga, saudara, ternyata kalau Tuhan mau untuk melepaskan mereka, kalau Tuhan mau supaya itu tetap diberitakan, supaya Tuhan mau mereka mendeklarasikan, memproklamirkan apa yang mereka alami, apa yang menjadi kabar yang perlu disampaikan, maka para rasul ini keluar untuk menyampaikan itu oleh karena Tuhan. Dan itulah yang terjadi. Makanya di sini proklamasi ini, orang-orang ini akan menyampaikan proklamasi yang akan memerdekakan setiap orang yang percaya kepada Yesus. Dan ini bukankah sesuatu yang baik? Namun selalu ada ada salah paham yang coba dihembuskan oleh ilah-ilah zaman ini, sehingga orang
menjadi tertutup mata rohaninya untuk melihat kebenaran itu. Tetapi lihat Tuhan tidak bisa dihentikan oleh karena hambatan-hambatan ini, saudara. Apalagi kalau saudara dan saya melayani di dalam kuasa Tuhan. Oh haleluya, saya percaya penyertaan Tuhan itu sempurna adanya. Puji Tuhan, saudaraku. Poin yang kelima, prioritas-prioritas. Ada skala prioritas para pemimpin, para orang-orang dewasa dengan jelas menetapkan prioritas utama mereka yang membuat keputusan lebih mudah. Jadi di dalam hidup ini mesti ada skala prioritas. Kisah Para Rasul 5 ayat 29, tetapi Petrus dan Rasul-Rasul itu menjawab, katanya, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Nanti kalau ini nggak ada prinsip seperti yang diungkapkan oleh Petrus ini, hidupnya akan diombang-ambingkan. Di satu sisi iya ya, ini menghadapi situasi yang dia dihambat pada waktu memberitakan kabar baik. Di satu sisi Tuhan memerintahkan untuk melakukannya. Sudah, ini sebuah prioritas yang benar. Kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Bukankah prinsip ini juga menjadi milik kita semua, saudara? Dan kalau saudara menjadi posisi orang-orang yang dewasa di dalam Tuhan, milikilah prinsip seperti ini. Ada prioritas dalam hidup ini. Ada skala-skala prioritas yang kita perlu buat listnya. Kita agendakan, saudaraku, sehingga kita lebih cepat untuk mengambil keputusan. Kita tidak dibingungkan lagi. Ini kelihatannya penting, yang ini juga penting, tetapi pasti ada yang lebih penting. Maka dari situ kita bisa menentukan skala prioritas. Puji Tuhan. Dan Tuhan pasti memampukan saudara dan saya untuk dapat mengambil keputusan. Amin, saudara. Poin yang keenam, pujian kepada Tuhan. Di tengah-tengah kesulitan, para pemimpin itu mempertahankan sikap syukur dan memuji Tuhan di atas segalanya. Memuji Tuhan di atas segalanya. Kisah Para Rasul 5 ayat 41. Rasul-rasul itu meninggalkan sidang mahkamah agama dengan gembira. Mereka ditangkap, diadili. Kenapa? Karena mereka telah dianggap layak menderita penghinaan oleh karena nama Yesus. Ini sesuatu yang luar biasa. Orang kalau terlibat masalah hukum, dia akan sedih, apalagi dia tidak salah, dipersalahkan. Tetapi orang yang bertumbuh di dalam Tuhan, mencapai kedewasaan yang penuh di dalam Tuhan, dia hadapi itu menjadi sesuatu yang biasa, dan justru ada nilai plusnya, dianggap layak menderita penghinaan oleh karena nama Yesus. Oh puji Tuhan, puji Tuhan. Ketika saudaraku mengalami pergumulan hari-hari ini, apakah saudara masih bisa memuji Tuhan? Apakah saudara masih bisa meninggikan nama Tuhan? Apakah hati saudara tidak diambil penuh oleh masalah-masalah itu? Apakah damai sejahtera yang di dalamnya tidak diambil penuh oleh problem-problem itu? Apakah sukacitamu tidak hilang? Maka kalau sukacitamu, damai sejahteramu, ucapan syukurmu, pujianmu masih bisa dinaikkan, itu puji Tuhan saudara. Karena saudara dianggap layak untuk bisa melalui semua proses itu oleh karena nama Tuhan. Haleluya. Maju dan semangat saudara di dalam Tuhan. Yang ketujuh, berbicara tentang ketekunan. Orang dewasa itu terus mempengaruhi orang lain, menjalani kehidupan yang penuh keyakinan, bukan keraguan. Kenapa yakin? Karena Tuhan itu jaminannya. Tuhan itu memberikan janji-janjinya iya dan amin. Dan Tuhan itu selalu memberikan tepat pada waktunya. Apa? Pertolongannya. Tuhan itu gak pernah terlambat di dalam menolong setiap kita, saudara. Kisah Para Rasul 5 ayat 42, dan setiap hari mereka melanjutkan pengajaran mereka, lanjut terus, maju terus di bait Allah dan rumah-rumah orang, dan memberitakan Injil tentang Yesus yang adalah Mesias. Ini nama yang ajaib, Yesus yang diurapi Tuhan. Itu nyata di dalam setiap kehidupan orang yang percaya kepada Dia. Tuhan menyatakan
sesuai dengan apa yang dipercayai oleh orang-orang itu. Dan mereka melakukan terus-menerus, saudaraku, melakukan dengan tekun, intimidasi tidak menghambat mereka. Oh, halangan-halangan tidak menghambat mereka, tidak mengurangi semangat mereka, tidak mengurangi untuk mereka tetap melakukan itu. Itu sebabnya poin yang ketujuh ini berbicara tentang ketekunan. Ayo saudaraku, untuk kerajaan Tuhan, untuk kebenaran, saudaraku, jangan pernah kita lelah. Kita terus maju, dan kita terus maju. Puji Tuhan. Apa yang bisa kita renungkan hari ini? Kehati-hatian itu tidak menghambat pertumbuhan kerohanian kita. Bahwa kita harus hati-hati, yes saudara. Tetapi kerohanian kita harus tetap bertumbuh, iya. Bagaimana menggambarkan ini saudaraku, supaya kita memahami ini. Ketika kita mau melakukan apa yang Tuhan nyatakan, misalnya kita disuruh untuk dituntunlah, bukan disuruh, dituntun Tuhan untuk mendoakan seseorang. Kita datang, kita doakan saudaraku. Ketika kita doakan, Tuhan munculkan kebenaran-kebenaran, kita sampaikan. Kita sampaikan tetap di dalam hikmat-Nya Tuhan. Dan ketika kita mungkin mendapat hambatan, kita kurang dihargai dan lain sebagainya, jangan itu menghambat saudara. Jangan menghambat pertumbuhan kerohanian kita. Apapun kita tetap hati-hati. Firman Tuhan juga katakan di dalam kitab Mazmur, biarlah Tuhan berjaga di pintu mulutku dan senantiasa berjaga di pintu bibirku. Artinya apapun yang kita katakan dan yang kita lakukan, tentunya kita tetap hati-hati, tetapi kerohanian kita tetap bertumbuh di dalam Tuhan. Apa yang bisa kita terapkan saudaraku? Setiap pertumbuhan itu ada proses yang harus dilewati. Mungkin ada yang namanya susah, ada yang namanya sulit, ada yang namanya kebentur. Itu biasa namanya bertumbuh, saudaraku. Yang penting terus saja untuk bertumbuh. Lalu yang menjadi soal adalah, apakah kita berani dan siap melewati setiap proses itu? Jawaban yang kita semua harapkan adalah, kita harus berani dan siap untuk melewati semua itu. Amin. Saudara dipersiapkan untuk menjadi pribadi-pribadi yang lebih dewasa lagi. Kesimpulannya, melewati setiap kesulitan berarti membiarkan diri kita dibentuk menjadi pribadi yang dewasa dan matang. Kesimpulan saya ulangi, saudaraku, melewati setiap kesulitan berarti membiarkan diri kita dibentuk menjadi pribadi yang dewasa dan matang. Perkataan dibentuk, saudaraku, ingat seorang ahli penjunan pada waktu dia mengambil tanah liat, kemudian tanah liat itu diputar dengan kecepatan yang sedemikian rupa, kemudian akan dibentuk. Pada waktu dibentuk itu ada materi-materi yang terbuang. Enggak soal, saudara, asal hasil akhirnya adalah indah dan nilainya berbeda. Tanah liat tidak ada nilainya. Tapi ketika dibentuk, diproses, lalu dipanaskan, berubah warnanya, berubah wujud, berubah bentuknya, berubah warnanya. Yang saya maksud, saudara. Tetapi nilainya akan berubah. Saudara tahu bahwa Tuhan menginginkan saudara dan saya punya nilai yang Tuhan harapkan. Puji nama Tuhan. Saudaraku, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur dengan firman-Mu. Kami siap Tuhan menjadi pribadi yang didewasakan. Ada 7 tanda Tuhan. Kami mau itu juga melekat dalam kehidupan kami. Dan kami bertumbuh di dalam kedewasaan kami. Sehingga Engkau mau memakai kami. Engkau selalu menambah-nambahkan tanggung jawab di dalam setiap kehidupan kami. Biarlah firman-Mu tidak kembali dengan sia-sia. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudaraku yang kasih, mari buka hatimu untuk menerima berkat Tuhan. Bapa menghadapkan wajahnya kepada saudara dan melepaskan damai sejahteranya. Bapa melepaskan berkat-berkat-Nya
atas saudara. Diberkati ketika engkau masuk, diberkati ketika engkau keluar. Diberkati usahamu, diberkati pekerjaanmu, diberkati rumah tanggamu, diberkati buah kandunganmu, diberkati studimu. Tuhan mengangkat engkau naik menjadi kepala, dan bukan ekor, engkau akan naik terus dan tidak turun. Bahkan tangan kanan Tuhan yang membawa kemenangan menyertai saudara. Saudaraku yang kekasih, terimalah berkat anugerah Bapa bersama dengan Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita, dan dalam persekutuannya dengan Roh Kudus dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Yang diberkati Tuhan katakan amin. Tuhan Yesus memberkati saudaraku. Dimuliakan, ditinggikan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang bertahta, yang berkuasa, Yesus Tuhan, Kau Shalom Jemaat, mari kita simak pengumuman seputar City Blessing sepekan ke depan. Pertama, minggu depan kita masih beribadah online bersama Pastor Wesi dan tim. Kedua, bagi setiap jemaat yang rindu ingin memberikan perpuluhan atau persembahan umum, dapat menghubungi sekretariat gereja. Ketiga, Pastor Wesi mengajak setiap kita untuk berdoa bersama lewat aplikasi Zoom. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.